Kalau orang Papua ingin merdeka, saya kira itu ada orang-orang yang memang sedang berusaha untuk membuka jendela Papua itu dengan lebih ya. Tetapi kunci-kunci utama penentu kebijakan Jakarta, sayangnya gitu ya, bukan orang yang menginginkan jalan kompromi itu. Gitu ya. Welcome to the Manuscript YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuscript, dan ini adalah URL channel YouTube Manuscript. Saya kira di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, tidak akan banyak terjadi perubahan signifikan secara positif untuk Papua. Kecuali gerakan-gerakan sosialnya itu terus tumbuh membesar dan memiliki kekuatan, demikian pernyataan Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia dalam diskusi yang diselenggarakan Papua Bicara, yang ditayangkan melalui live streaming oleh YouTube Indo Progress TV pada Rabu malam tanggal 5 Juni tahun 2024 dengan mengangkat topik masa depan Papua di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam masa reformasi, Papua menjadi contoh dua karakteristik problem demokrasi. Pertama, kuatnya oligarkisasi. Kedua, kuatnya kartelisasi di tingkat elit politik. Oligarkisasi menempatkan Papua sebagai objek dari pengerukan sumber daya alam untuk akumulasi kekayaan di tingkat pusat. Khususnya, orang-orang yang memiliki kekayaan material luar biasa. Kata Usman, mereka punya akses pada tambang emas atau industri lainnya di Papua. Termasuk juga untuk perkebunan sawit. Di tingkat lainnya, kartelisasi yang dimaksud Usman Hamid lebih menggambarkan kultur politik yang nyaris tanpa oposisi. Ketika berurusan dengan masalah Papua, tidak adanya ideologi di dalam kalangan partai-partai politik, kata Usman Hamid, itu karena lemahnya kultur oposisi di dalam kehidupan partai-partai politik dan kuatnya pragmatisme elit-elit partai politik. Ditambah tiadanya pendanaan mandiri dari partai-partai politik. Akibatnya, partai politik tergantung pada industri-industri tambang. Salah satunya berpusat pada industri ekstraktif di Papua. Katanya lagi, dua penyakit politik dari demokrasi di Indonesia ini tidak mudah diubah begitu saja. Hanya mungkin bisa diubah dengan satu gerakan yang besar, dari tingkat bawah yang mengandaikan satu momen episodik, ketimbang sebuah momen periodik di dalam suatu pemilihan umum. Jadi pertanyaan, apakah Prabowo Subianto membawa prospek yang positif atau negatif? Itu sebenarnya pertanyaan yang meletakkan problem Papua di dalam kerangka periodik pemilu. Seolah dengan pergantian elit politik maka perubahan besar terjadi. Apakah itu negatif atau positif? Menurut Usman Hamid, pertanyaan seperti itu harus diletakkan di dalam konteks problematika Papua yang panjang, sudah berusia lebih dari separuh abad. Masalah Papua tidak pernah dipecahkan di dalam suatu periode pemerintahan baru. Usman mengatakan, perubahan positif di Papua akan sangat tergantung dari bagaimana gerakan pro-demokrasi atau gerakan sosial di Indonesia dalam mengendalikan setidak-tidaknya dua arus ini, yaitu oligarki ekonomi dan arus kartelisasi politik. Saya YouTuber Manuskrip melirik salah satu pembicara yang berpendapat bahwa mau presidennya perempuan atau laki-laki sama saja. Tidak ada perubahan positif untuk Papua. Semua orang tahu seperti apa latar belakang Bapak Prabowo di Papua. Bagaimana Prabowo menjadi alat kekuasaan, dan karakternya sudah militeristik. Tentu saja Prabowo akan teruskan kepentingan kekuasaan itu. Terlebih kampanyenya kemarin, banyak sekali kita dengar Prabowo bilang akan melanjutkan program pembangunan Presiden Jokowi. Jokowi yang bukan militer saja sudah seperti begitu, apalagi Prabowo yang punya sejarah memimpin operasi militer penting di Timor Leste, di Aceh dan di Papua. Itu seharusnya menjadi catatan buat kita semua, bagaimana reaksi Prabowo ketika menjawab pertanyaan penegakan HAM di Papua. Sangat jelas sekali bahwa dengan menggunakan penegakan militer. Waktu debatnya juga ia mengatakan akan menegakkan HAM di Papua dan harus ada pendekatan percepatan ekonomi pembangunan. Tapi ketika terakhir diwawancarai Al Jazeera, bagaimana jawabannya pada saat itu yang sangat tidak menunjukkan wibawanya sebagai seorang presiden yang perasa bahwa Papua itu tidak penting, masih banyak daerah lain di Indonesia yang lebih penting. Tentu kita akan menghadapi tantangan yang lebih berat lagi. Salam sopan santun dari saya YouTuber Manuskrip, jangan lupa kasih komentar positif. Manuskrip. Gimana sih sebenarnya pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Prabowo Subianto, khususnya misalnya apa kebijakan-kebijakan yang akan lahir gitu ya, menyoal tentang Papua. Sebenarnya ada banyak prediksi gitu ya di kemarin pas proses pemilu itu, ada yang bilang bahwa Indonesia akan berada pada rezim otoriter nih, melihat dari background-nya Prabowo misalnya, dan juga sebenarnya rezim sebelumnya, akankah misalnya Prabowo akan melanjutkan kebijakan-kebijakan
Jokowi misalnya kayak gitu, yang lumayan nih agak mengikis demokrasi kita gitu. Atau ada juga pihak yang sebenarnya yakin bahwa Prabowo nggak akan sedemikian otoriternya karena ya ia hanya melanjutkan kebijakan presiden sebelumnya, which is Jokowi gitu ya. Jadi dia yang melanjutkan aja gitu, nggak akan jauh lebih mundur demokrasi. Indonesia sebenarnya akan semakin illiberal gitu. Nah, aku mau nanya sih ke Bang Usman Hamid, kalau misalnya dari latar belakangnya Prabowo nih, Bang Usman tuh melihatnya gimana? Apakah apa namanya mereka Indonesia akan makin otoriter melihat juga maksudnya dia mantan jenderal militer di masa Orde Baru yang mana kita tahu selama 32 tahun itu nuansanya seperti apa dan kiranya tuh apa sih dampak dari kondisi demokrasi di Papua dengan kasus-kasus penyelesaian pelanggaran HAM? Saya kira tidak akan banyak perubahan yang signifikan secara positif gitu ya untuk Papua, kecuali gerakan-gerakan sosialnya itu terus tumbuh, membesar dan memiliki kekuatan. Momen beberapa hari terakhir itu kan mencerminkan tingkat kepedulian di permukaan, setidaknya tergambar di media baru, media sosial, tapi belum termanifestasi di dalam sebuah tindakan kolektif yang besar di tingkat dunia nyata gitu. Nah, kalau itu belum ada gerakan-gerakan yang besar seperti itu, maka di tingkat politik tidak akan banyak mengalami perubahan. Kenapa demikian? Karena dalam situasi politik Indonesia selama masa reformasi, Papua menjadi contoh dua karakteristik problem demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah kuatnya oligarkisasi, gitu ya. Dan yang kedua adalah kuatnya kartelisasi di tingkat elit politik, gitu ya. Oligarkisasi ini menempatkan Papua sebagai objek dari pengerukan sumber daya alam untuk akumulasi kekayaan di tingkat pusat, khususnya di tingkat segelintir orang-orang yang memiliki kekayaan material luar biasa, yang punya akses pada tambang emas di Papua, atau industri ekstraktif lainnya di Papua, termasuk juga untuk perkebunan sawit. Di tingkat lainnya, kartelisasi yang saya maksud ini lebih menggambarkan kultur politik yang nyaris tanpa oposisi ketika berurusan dengan masalah Papua. Tidak adanya ideologi di dalam kalangan partai-partai politik, lemahnya kultur oposisi di dalam kehidupan partai politik, dan kuatnya pragmatisme elit-elit partai politik, ditambah dengan ketiadaan pendanaan yang mandiri dari partai-partai politik, sehingga menyebabkan mereka tergantung pada bohir-bohir tambang, yang salah satunya berpusat di dalam industri ekstraktif Papua. Nah, dua patologi demokrasi ini, dua problem penyakit politik dari demokrasi di Indonesia ini, itu tidak mudah untuk diubahnya gitu. Dia hanya mungkin bisa diubah dengan suatu gerakan-gerakan yang memang besar dari tingkat bawah gitu, yang mengandaikan satu momen-momen episodik gitu ya, ketimbang sebuah momen periodik di dalam suatu pemilihan umum gitu. Jadi pertanyaan apakah Prabowo membawa prospek yang positif atau yang negatif itu kan sebenarnya pertanyaan yang meletakkan problem Papua di dalam kerangka periodik itu, di dalam kerangka periode pemilu gitu, periode elektoral. Seolah dengan pergantian atau sirkulasi elit politik, maka perubahan besar di Papua bisa terjadi, apakah itu negatif atau positif gitu. Nah, pertanyaan semacam itu harus diletakkan di dalam konteks problematika Papua yang panjang, yang bisa dikatakan sudah berusia lebih dari separuh abad gitu ya, udah 60 tahunan kira-kira gitu, yang tidak pernah bisa dipecahkan di dalam suatu periode-periode elektoral gitu ya, pemerintahan baru berganti lalu Papua akan misalnya selesai gitu. Nah, jadi itu akan sangat tergantung dari bagaimana gerakan pro-demokrasi di Indonesia, gerakan sosial di Indonesia mengendalikan setidak-tidaknya
dua arus ini, arus oligarkisasi ekonomi dan arus kartelisasi politik gitu ya. Tentu potret di permukaannya kita bisa lihat dalam bentuk undang-undang yang represif, hukum pidana yang baru, undang-undang ITE, RUU yang baru sekarang ini, RUU penyiaran, RUU Polri, RUU TNI, dan lain-lain gitu ya, atau undang cipta kerja, undang-undang mineral dan batu bara gitu ya. Atau bisa juga dilihat dari segi hukum-hukum ekonominya yang memang tidak menempatkan Papua sebagai subjek yang menentukan, misalnya sebagai komunitas adat dia tidak dilibatkan secara konsultatif di dalam izin-izin konsesi-konsesi gitu. Jadi justru yang terjadi sebaliknya, otonomi-otonomi yang dulu dibayangkan akan dimiliki oleh Papua, bahkan otonomi yang sifatnya istimewa atau khusus gitu ya, itu sekarang mengalami pelemahan. Jadi ada penguatan di tingkat hukum-hukum yang lebih represif dan pendekatan pemerintahan yang lebih terpusat sekarang gitu ya, ada resentralisasi kekuasaan pemerintah pusat atas daerah gitu ya. Ditambah juga dengan problem-problem di permukaan lainnya seperti misalnya lemahnya media di dalam memberitakan Papua, bahkan hampir tidak ada akses untuk jurnalisme investigatif dari luar negeri apalagi untuk masuk ke Papua misalnya gitu. Pelapor khusus PBB yang terakhir masuk ke Papua itu misalnya adalah pelapor khusus untuk pendidikan, tapi yang berkunjung terakhir ke Indonesia dan ingin ke Papua malah tidak mendapat akses, misalnya pelapor khusus untuk hak atas pangan. Hak atas pangan ini meskipun mereka tidak bisa ke Papua, mereka sempat bertemu dengan para kepala suku yang waktu itu dipertemukan di kantor Amnesty setelah di kantor Komnas HAM ternyata tutup dan mereka tidak bersedia, itu menjelaskan dengan sangat gamblang betapa pendekatan pembangunan untuk pangan di Papua itu sangat monolitik gitu ya, sangat mengandalkan misalnya padi atau beras atau persawahan yang justru menyingkirkan keberagaman pangan yang tumbuh dari tingkat lokal, misalnya sagu atau ubi atau ikan gitu ya. Ditambah lagi pembangunan infrastruktur yang ada di Papua itu lebih berorientasi untuk melayani akumulasi modal besar. Jadi dari industri tambang atau areal pertambangan atau perkebunan menuju pelabuhan atau menuju bandara gitu, itu mudah. Tapi akses warga miskin, warga pedalaman, warga kelas bawah gitu untuk mengakses layanan kesehatan, layanan pendidikan, itu tidak banyak berubah gitu. Orang di Asmat tetap harus menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk bisa mengakses rumah sakit misalnya, yang belum tentu ada tenaga-tenaga medis yang dibutuhkan gitu. Jadi dengan kompleksitas kemunduran atau kemerosotan demokrasi yang semacam itu, hampir tidak mungkin siapapun yang jadi presiden untuk mengubah problem Papua. Tambah dengan undang-undang otonomi khusus amandemen kedua yang menegaskan kembali kendali pusat yang semakin besar atas Papua. Bahkan tidak ada lagi itu partai lokal yang dimungkinkan untuk didirikan. Dengan adanya undang-undang Otsus yang mengakui partai lokal Papua saja, partai itu tidak kunjung terbentuk gitu ya, karena perdasinya atau perdasusnya misalnya tidak pernah disetujui oleh Jakarta gitu ya. Apalagi dengan tidak adanya partai lokal diakui di dalam undang-undang Otsus, belum lagi kewenangan Majelis Rakyat Papua sebagai institusi kultural yang tertinggi lah, mewakili pemimpin agama, pemimpin perempuan, pemimpin adat dalam konteks pemekaran wilayah, dalam konteks penentuan investasi, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam gitu. Mereka dilumpuhkan dengan undang-undang Otsus yang baru gitu. Jadi singkatnya gambaran semacam itu ditambah dengan lemahnya penegakan hukum gitu ya di tingkat permukaan, hampir tidak mungkin ada perubahan yang besar. Saya tidak ingin mengajak kita menjadi putus asa, tapi saya ingin justru memikirkan bagaimana membangun gerakan yang besar, desakan yang kuat untuk bisa mengubah konstelasi politik yang sangat elitis itu, yang sangat berorientasi pada kepentingan ekonomi oligarki dan kepentingan elit-elit politik yang terjebak di dalam kultur kartel ketimbang kultur oposisi. Nah,
bisa dijelasin nggak Bang Usman kayak biasanya nih posisi militer tuh kayak gimana sih dalam proyek-proyek food estate pemerintah, dan kalau yang udah gitu, karena tadi juga ini proyek udah bertahun-tahun lalu ya dari periode sebelumnya gitu, polanya tuh sebenarnya kayak gimana Bang Usman? Bentar, saya nggak terbiasa nih dengan fitur ini ya. Jadi polanya dia kembali menjadi alat pembangunan di dalam konteks Indonesia. Jadi militer misalnya berada di Papua, melakukan kekerasan di Papua, itu bukan semata karena misalnya warisan kultur kekerasan yang masih tinggi dari masa lalu, bukan. Tapi lebih karena pilihan politik kebijakan pembangunan dari pemerintah, dari negara. Nah, alat pengamannya itu militer. Dalam tingkat tertentu, misalnya seperti kasus Istaka Karya atau beberapa proyek pembangunan infrastruktur, jembatan, jalan, itu militer ikut menjadi pelaksana pembangunannya. Misalnya di dalam militer itu kan ada satuan ZENI yang biasanya memang memiliki perlengkapan untuk membangun jembatan. Itu tidak dimiliki oleh misalnya BUMN seperti Istaka Karya. Makanya muncul ketegangan di saat itu. Sebenarnya Istaka Karya itu yang tewas oleh kelompok bersenjata itu benar-benar merupakan karyawan BUMN Istaka Karya atau sebenarnya personil militer misalnya gitu. Nah, dari pihak TPNPB menuduh bahwa mereka kerap kali terlihat membawa senjata misalnya laras panjang yang menempatkan bahwa atau yang membuat mereka berpikir dalam sebuah konflik bersenjata objek militer bisa dibenarkan untuk menjadi sasaran dari serangan militer. Tapi dari pihak pemerintah menyangkal bahwa mereka adalah personil militer, melainkan mereka adalah karyawan. Makanya disebut-sebut kasus karyawan Istaka Karya. Tetapi yang luput dari perhatian publik ketika itu adalah ternyata orang-orang yang tewas itu pun bukan karyawan dari Istaka Karya yang merupakan BUMN. Karena BUMN seperti Istaka Karya dia tidak punya karyawan di tingkat lapangan. Gitu. Nah, jadi ada dugaan sebagian kalangan di bawah ketika itu jangan-jangan ketika BUMN menerima kontrak untuk proyek di sana, lalu disubkontrakkan ke ZENI militer misalnya gitu untuk perlengkapan teknisnya, lalu di tingkat bawah lagi disubkontrakkan lagi ke buruh lepas gitu ya, orang-orang yang bekerja secara sementara. Sehingga kalau kita lihat santunan kepada korban Istaka Karya itu sama sekali tidak menggambarkan bahwa mereka adalah karyawan BUMN. Nilainya sangat kecil sekali gitu, 5 juta atau berapa. Jadi semacam apa istilahnya itu kalau di tingkat masyarakat bawah itu polisi atau aparat tentara sering memberikan santunan kerahiman gitu, semacam bantuan sekedarnya lah gitu, bantuan untuk prosesi pemakaman atau untuk keluarga gitu. Jadi di situ penyelesaian atas kasus Istaka Karya itu tidak tuntas, tidak ada semacam penjelasan bagaimana peristiwa itu terjadi dan apa sebenarnya latar belakang peristiwa itu, dan benarkah mereka benar-benar merupakan karyawan, dan benarkah dugaan bahwa ada personil militer yang terlibat di dalam pembangunan itu. Nah itu sampai di tingkat teknis bisa seperti itu, tapi pada tingkat struktur ya dia pengaman, dalam arti dia mengamankan pembangunan ekonomi dari negara gitu. Dia kembali seperti di masa Orde Baru gitu. Jadi baik itu sebagai alat pembangunan, sebagai stabilisator pembangunan misalnya gitu, dan seterusnya gitu ya. Dan ini yang akhirnya membuat banyak sekali perubahan kebijakan dibutuhkan untuk menyelaraskan pola seperti dulu, misalnya fungsi-fungsi kekaryaan militer dihidupkan lagi. MOU antara saya Memorandum of Understanding antara TNI dengan kementerian-kementerian termasuk dalam urusan beras atau dalam urusan persawahan itu diaktifkan kembali gitu ya. Nah ini yang saya bayangkan sebagai satu problem-problem struktural yang nggak mungkin bisa diubah begitu saja karena perubahan elektoral gitu ya. Jadi perubahan pemilu, ganti presiden, ganti menteri, ganti panglima itu kondisi strukturnya sudah seperti itu gitu. Nah ditambah lagi kita tahu bahwa militer punya misalnya rekam jejak panjang di industri ekstraktif gitu. Kalaupun mereka secara kelembagaan sekarang mungkin tidak lagi seperti dulu, kita masih bisa menemukan sejumlah petinggi militer atau mantan petinggi militer misalnya di dalam
jejaring industri ekstraktif di sana. Kasus 9 LSM yang berujung dengan kriminalisasi Fathia misalnya, itu kan menjelaskan betapa anatomi politik dari keberadaan militer di sana itu tidak lebih dari sekedar kepentingan ekonomi gitu. Jadi itu yang membuat kasus itu jadi ramai gitu, karena laporan 9 organisasi itu menyebutkan nama-nama petinggi militer atau petinggi intelijen atau petinggi kepolisian yang ikut berperan di dalam proyek industri ekstraktif gitu. Nah, demikian pula halnya dalam konteks perkebunan sawit, dan juga dalam konteks program MIVE itu di sana itu seluruhnya merupakan satu bagian dari orientasi ekonomi Jakarta, maksudnya pemerintah pusat yang memang mengandalkan ekonomi makro, ekonomi yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari industri-industri ekstraktif itu. Bukan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan tuh hanya jadi slogan aja, misalnya, oh nanti kami akan hidupkan pembangunan inklusif di Papua, akan ada ternak babi di sana, akan ada misalnya gitu ya, perkebunan kopi rakyat. Itu kalau dilihat skalanya ya kecil sekali gitu, kecil sekali dibandingkan dengan perambahan hutan untuk tambang. Yang paling kontroversial saya kira adalah tambang yang ada di Blok Wabu, yang ternyata kalau kita lihat dari data geologi kalau kita lihat dari data geologi yang sering diberitakan itu bahwa ada kandungan atau deposit emas sekitar 8 juta ons kalau tidak salah di wilayah Blok Wabu yang kurang lebih sebesar Jakarta. Ternyata itu data geologi lama di tahun 99 mungkin. Sementara data geologi terbaru mungkin 2020 atau 2019 itu dia bukan hanya di Blok Wabu di dalam kawasan Intan Jaya, tapi dia membentang hampir di sejumlah kabupaten di Papua Tengah yang sekarang jadi provinsi Papua Tengah, di Papua Pegunungan gitu ya, sampai ke beberapa bagian di Papua Selatan yang sekarang di Papua Selatan. Jadi pemekaran wilayah yang kemarin terjadi, pemekaran provinsi yang terjadi itu sulit untuk dipisahkan dari politik ekonomi yang sedemikian itu, sehingga nanti konsekuensi pengamanannya adalah perluasan satuan-satuan teritorial, pembentukan komando-komando teritorial gitu. Jadi dari yang semula 1 komando teritorial dengan 2 provinsi, Papua dan Irjabar atau Papua Barat menjadi 2 komando teritorial, Kodam misalnya gitu. Lalu menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5, menjadi 6, ya akan ada konsekuensi semacam itu. Bahkan beberapa suku asli pedalaman dari Moni gitu ya, sempat cerita ke saya juga, mereka sempat mendata itu beberapa pos-pos militer itu yang ada di wilayah Intan Jaya misalnya. Itu menggambarkan ya satu potret yang menarik di mana keberadaan pos-pos militer itu mengikuti topografi atau mengikuti geografi atau batas-batas di mana kandungan emas itu berada gitu. Nah ini yang saya kira jadi masalah, dan dalam perspektif perubahan iklim, seandainya Blok Wabu itu benar-benar jadi dieksploitasi, apalagi sampai di seluruh urat nadi emas yang membentang di antara pegunungan tengah, Papua Tengah, Papua Pegunungan sampai dengan bagian selatan yang arah ke pegunungan tengah, itu saya kira akan merambah hutan lebat itu yang sangat besar itu, dan itu pasti mengubah cuaca, mengubah iklim gitu maksud saya. Itu yang sempat Amnesty ingin lakukan dalam penelitian tentang Blok Wabu, tapi karena waktu itu eksploitasinya belum dimulai dan kami belum bisa melihat dampak nyata dari perubahan iklim akibat dari pembukaan hutan atau perambahan hutan untuk eksploitasi tambang emas di Blok Wabu, maka yang bisa kami lakukan hanyalah bagaimana negara memperlakukan masyarakat asli atau masyarakat adat Papua, khususnya di Intan Jaya, lebih khusus lagi masyarakat adat dari suku Moni gitu ya, diperlakukan oleh negara gitu. Kami meletakkan 3 prinsip yang secara universal diterima sebagai standar, misalnya pembangunan atau pengelolaan tambang, misalnya duty to inform, kewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat adat setempat. Duty to consult, kewajiban untuk berkonsultasi, meminta persetujuan mereka. Dan yang ketiga, duty to obtain free and prior informed consent, untuk mendapatkan persetujuan mereka tanpa paksaan dengan informasi-informasi yang diberikan di awal. Nah, itu semua
tidak terpenuhi. Makanya rekomendasi Amnesty International di dalam laporan tentang Blok Wabu itu meminta itu dihentikan. Dalam pertemuan dengan Prof. Mahfud, Prof. Mahfud mengatakan dia ternyata belum tahu adanya rencana penambangan emas di Blok Wabu Intan Jaya. Sehingga dia meminta Amnesty untuk bersurat secara resmi kembali supaya dia bisa membawa itu di dalam rapat kabinet bersama dengan Menko Maritim dan Investasi Pak Luhut Panjaitan, juga Menteri Investasi Pak Bahlil, dan satu lagi saya lupa, bersama dengan Presiden Jokowi. Nah, dalam tindak lanjutnya kemudian Prof. Mahfud bertemu lagi dalam suatu kesempatan di mana pimpinan Majelis Rakyat Papua juga hadir. Ia menjelaskan bahwa sudah dibicarakan dengan Presiden, sudah dibicarakan dengan Menko Marinvest gitu ya, dan Menteri Investasi, dan diputuskan atau disimpulkan itu ditunda gitu, atau dihentikan sementara. Gitu. Itu suatu kabar baik yang waktu itu kami seperti tidak percaya karena tidak mungkin gitu. Tapi itulah yang dikatakan oleh Pak Mahfud waktu itu ya. Meskipun bahkan Pak Mahfud waktu belum menjadi cawapres, kalau dari komunikasi kami di lapangan dengan sumber-sumber di bawah itu mulai kerja-kerja untuk membuka eksplorasi itu terus berjalan gitu ya. Nah, itu kekerasan juga masih terus berjalan. Makanya kami sedang menindaklanjuti ini laporan-laporan penelitian kasus sebelumnya, khususnya untuk melihat aspek keadilan rasial atau racial justice terhadap suku-suku asli Papua termasuk dalam konteks pengelolaan lingkungan dan kasus-kasus pembunuhan-pembunuhan di luar hukum gitu. Jadi saya kira kasus Blok Wabu juga memperlihatkan betapa otoritas pemerintahan Papua bahkan tidak diakui. Ketika itu kan Gubernur Lukas NMB tahun 2020 dikabarkan memberikan persetujuan terhadap eksploitasi tambang emas. Gitu. Amnesty memverifikasi itu, ternyata disampaikan itu tidak benar. Memang ada surat yang beredar atas nama Gubernur Papua, tetapi dan dengan tanda tangan yang sama persis, tapi itu ditolak oleh Gubernur Papua. Sampai akhirnya di dalam penelitian yang sama, Amnesty bertemu dengan Gubernur Papua secara langsung di Jakarta, di kantor pemerintah Provinsi Papua, dan disampaikan bahwa pemerintah provinsi dan khususnya Gubernur menolak itu. Dan surat yang aslinya dipertunjukkan. Nah, itu yang saya kira memicu konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal dan pemekaran wilayah provinsi di sana. Saya kira tidak lepas dari usaha Jakarta untuk memutus otoritas Jayapura yang ada di ujung timur atas itu dari kewenangan-kewenangan yang mereka miliki atas wilayah di pegunungan atau di wilayah Papua Tengah yang ketika itu mereka tolak gitu. Sehingga Jakarta mungkin berharap kalau ada gubernur yang baru masih mungkin lah ada persetujuan gitu, apalagi kalau gubernurnya dari mereka misalnya gitu kan. Kalau dengan Lukas mungkin mereka akan merasa tidak akan ketemu gitu, karena Lukas juga dipandang cukup resisten terhadap banyak kebijakan Jakarta, undang-undang otonomi khusus, operasi militer, kasus pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani, kasus pengungsi di Nduga dan lain sebagainya. Berarti bisa disimpulkan maksudnya polanya akan sama gitu ya, militer akan ambil peran karena ya dia jadi beralih fungsi yang harusnya misalnya untuk masyarakat gitu ya, tapi jadi untuk menjaga kepentingan kapital. Dan karena mungkin juga tadi Bang Usman udah singgung juga, ternyata beberapa orang militer juga ternyata punya atau berpengaruh lah dalam perusahaan-perusahaan tambang ataupun industri-industri ekstraktif ini gitu. Nah, berkenaan dengan itu juga sebenarnya yang dibilang sama Bang Usman sebenarnya kan bukan kasus yang baru ya gitu. Pola-pola yang diungkapin sama Bang Usman ini sebenarnya kita lihat juga di periode-periode sebelumnya gitu. Termasuk paling kentara misalnya tadi disebut tentang kriminalisasi Fathia itu juga terjadi di masa pemerintahan Jokowi gitu sebelum Prabowo. Nah, aku jadi penasaran juga nih, mungkin makasih Bang Usman tadi penjabarannya. Bang Usman, 2 tahun lalu itu, hampir 2 tahun lalu itu ada proses politik yang menurut saya terlepas dengan segala kelemahannya, itu adalah poin pertama dan penting dalam hubungan antara Papua dan NKRI gitu ya. Soal jeda kemanusiaan itu. Nah, terlepas kemudian pihak Komnas HAM mencabut,
jeda kemanusiaan itu, komisioner yang sekarang. Menurut Bung, di masa kepemimpinan Prabowo nanti, ini yang akan dilantik tanggal 20 Oktober ini, apakah ada peluang lagi kah atau tidak untuk satu proses politik yang baru gitu ya, untuk ada negosiasi politik lagi di antara Papua dan Indonesia begitu. Karena kalau kita lihat sebenarnya negosiasi-negosiasi politik dalam konteks sejarah Papua ini sejak 60-an sampai sekarang mungkin secara fundamental tidak pernah konkret gitu ya. Nah, ini apakah memang kita akan defensif saja, defensif ofensif terhadap pemerintahan Prabowo ke depannya, ataukah mungkin ada celah-celah yang kita akan lihat intensitas kekerasan dan juga proses dialog, intensitas kekerasan menurun dan proses dialog negosiasi politik bisa dilanjutkan gitu. Silakan Bung. Oke. Memang 2 tahun lalu itu ada satu rangkaian yang sifatnya adalah usaha-usaha awal untuk menjajaki perundingan damai. Nah, proses penjajakan ini ketika itu banyak didorong oleh eskalasi konflik yang tinggi atau yang meninggi dan berakibat dengan adanya sejumlah kasus-kasus pengungsi internal gitu ya, di Wamena, di Nduga, di Intan Jaya, dan beberapa wilayah pegunungan di Papua. Nah, bahkan hingga ke Maibrat gitu ya. Nah, selain juga ada masalah pengungsi internal akibat dari konflik bersenjata yang meningkat sejak insiden Istaka Karya di bulan Desember 2018 dan penambahan pasukan-pasukan militer di bulan-bulan kuartal kedua tahun 2019 di Intan Jaya, itu juga ditambah dengan pemenjaraan politik ya, terhadap tokoh-tokoh pro kemerdekaan Papua. Misalnya katakanlah aktivis KNPB seperti Victor Yemo yang ketika itu sedang dalam proses peradilan dan pemenjaraan gitu ya. Jadi itu 2 kasus atau 2 situasi yang makin mendorong perlunya usaha penjajakan awal. Nah, pertemuan-pertemuan itu pada mulanya memang cukup dingin, cukup berjarak gitu ya. Meskipun akhirnya menghangat gitu ya, dan jaraknya mulai mendekat gitu ya antara katakanlah tokoh-tokoh Papua, baik itu yang mewakili pro kemerdekaan seperti ULMWP gitu ya, atau misalnya Dewan Gereja Papua gitu ya, termasuk juga organisasi gereja yang cukup besar, GIDI misalnya diwakili oleh Presiden GIDI langsung Pak Dorman Wandiko, Dewan Gereja Papua diwakili Pak Beni Giai, ada juga Markus Haluk dari ULMWP, ada juga Bung Manase Tabuni dari WPNCL gitu ya, dan sekarang menjadi ketua ULMWP yang baru gitu. Itu bertemu dengan bukan hanya pimpinan Komnas HAM, tapi juga dengan perwakilan kepolisian, perwakilan Kementerian Luar Negeri, perwakilan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, ditambah dengan Ibu Alisa Wahid mewakili pengurus besar Nahdlatul Ulama gitu. Nah, pada umumnya suasana penjajakannya sangat produktif gitu, meskipun sesekali diwarnai ketegangan misalnya ketika mau menentukan perundingan seperti apa yang ingin dijajaki itu. Bahkan dalam pertemuan yang ketiga di bulan November itu 2022, pihak Komnas HAM, Kemenko Polhukam, dan Polri juga mengusulkan nama pertemuannya tidak lagi sebagai satu penjajakan menuju perundingan damai, melainkan dialog kemanusiaan gitu. Dan itu menurut mereka adalah usulan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang merasa kalau perundingan damai seolah-olah kita berperang dan ingin mengakhiri perang dengan sebuah perundingan damai.
Tapi kalau dialog kemanusiaan masih bisa diterima oleh pemerintah Indonesia. Itu di dalam suatu rapat di kantor Wakil Presiden di akhir bulan Oktober pada tahun 2022. Nah, bahkan dengan perubahan nama itu, perwakilan-perwakilan tokoh Papua tidak keberatan. Gitu ya. Toh dalam pertemuan-pertemuan seperti itu juga kebetulan saya hanya ikut memfasilitasi, dan istilah dialog kemanusiaan dalam pengertian yang sepadan, yaitu humanitarian dialogue, itu hal yang umum di banyak perundingan-perundingan politik damai gitu ya. Bahkan kalau kita baca kerja-kerja Henry Dunant Center, itu kan sebenarnya adalah humanitarian dialogue gitu. Center for Humanitarian Dialogue gitu. Jadi dia itu sebenarnya tidak harus ada semacam batasan yang kaku gitu. Kalau itu dibatasi dari awal, pasti tidak akan berjalan, karena masing-masing pihak akan punya definisi sendiri tentang apa yang disebut sebagai dialog atau perundingan gitu ya. Nah, pertemuan itu berujung dengan seperti tadi disampaikan oleh Bung Surya, ada jeda kemanusiaan. Jeda kemanusiaan ini diprioritaskan untuk penanganan dua situasi, yaitu situasi pengungsi dan situasi tahanan politik. Jadi pengungsi dalam arti harus ditangani, harus dikembalikan ke tempat mereka, tentu secara sukarela. Kalau ada yang tidak mau, diperbolehkan. Tapi kalau ada yang mau, harus dipastikan keamanannya, harus dipastikan tempat tinggalnya, harus dipastikan keamanannya, dan seterusnya gitu. Demikian pula dengan penanganan situasi tahanan politik, ya mereka harus dibebaskan. Orang seperti Victor Yemo tidak bisa dipenjara. Itu sebelum Victor Yemo kemudian bebas ya. Dalam situasi semacam itu, saya merasa cukup optimis untuk melihat prospek penjajakannya. Jadi belum sebuah kesepakatan damai gitu, belum. Jadi ibarat menaiki gunung, kesepakatan damai itu di tingkat puncak gunungnya itu. Nah, kita ini baru membuka semak belukar, membuka jalan gitu di kaki gunungnya untuk membangun rasa saling percaya di antara para pihak gitu. Nah, tapi sayangnya seperti tadi Bung Surya juga sampaikan, di awal tahun 2023 Komnas HAM periode yang baru kemudian berdiri tanpa ada kabar bagaimana mereka mau melaksanakan MOU yang telah disepakati oleh Komnas HAM sebelumnya, periode sebelumnya gitu ya. Tentu dari pihak Papua, dari luar Komnas HAM kan melihatnya institusi gitu. Tampaknya dari Komnas HAM melihatnya secara berbeda gitu, seolah-olah periode kepengurusan Komnas HAM yang sebelumnya dan berbeda dengan yang baru. Itu saya agak kurang tertarik untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya internal Komnas HAM gitu. Ditambah dengan pada hari di mana Komnas HAM menyurati atau menyatakan menarik diri atau tidak lagi ingin mendorong jeda kemanusiaan, terjadilah itu penyanderaan gitu. Nah, eskalasi semakin tinggi gitu. Nah, pada bulan-bulan yang sama, Lemhanas itu tengah merampungkan 13 putaran kajian tentang Papua, 13 kali ya. Melibatkan instansi militer, instansi intelijen, kepolisian, berbagai kementerian dan lembaga, termasuk beberapa kalangan masyarakat sipil dari kampus, itu saya juga sempat dilibatkan. Nah, itu berujung dengan satu kesimpulan yang menarik, yaitu eskalasi konflik bersenjata dan kekerasan bersenjata sangat tajam peningkatannya, eskalasinya semakin tinggi. Dan yang lebih menarik adalah salah satu kesimpulan mereka mengatakan bahwa semakin tinggi agenda pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi dilakukan di Papua, semakin tinggi kekerasan terjadi dalam skala konflik bersenjata itu. Dan mereka tidak melihat bahwa ada hubungan kausalitas atau hubungan korelasi misalnya antara pembangunan ekonomi dengan meredanya tuntutan kemerdekaan atau meredanya atau menurunnya intensitas insurgensi di Papua. Jadi sebagian kalangan di Jakarta, di pemerintah pusat meyakini bahwa hanya dengan pendekatan ekonomi yang sering dibungkus dengan pendekatan kesejahteraan, gitu ya, prosperity over security, gitu, itu akan menurunkan dengan sendirinya tuntutan kemerdekaan Papua dan akan menurunkan intensitas perlawanan bersenjata di Papua. Itu dalam keyakinan sebagian orang di pemerintah pusat, gitu ya.
dengan program-program ekonomi gitu ya, investasi, ekonomi khusus. Tapi kajian-kajian 13 putaran di Lemhanas itu menunjukkan sebaliknya gitu. Tidak ada hubungan korelasi antara semakin banyak agenda pembangunan ekonomi yang dilakukan di Papua dengan turunnya eskalasi konflik bersenjata. Tidak ada hubungan korelasi, apalagi hubungan kausalitas gitu. Kalau hipotesanya adalah apakah pembangunan ekonomi itu makin menimbulkan perlawanan bersenjata, justru terbukti gitu. Dengan kata lain, tanpa ada ketuk pintu kepada katakanlah orang-orang Papua di pegunungan atau katakanlah pemilik ulayatnya begitu kan. Kalau di Intan Jaya ya suku Moni itu. Kalau mereka tidak diketuk pintunya, tidak diajak bicara, tidak diajak dialog untuk menentukan tanah ulayatnya, tanah adatnya itu mau diapakan, saya kira yang terjadi adalah benturan-benturan senjata itu. Jadi tidak usah heran misalnya ada pembangunan sarana telekomunikasi ditembaki oleh kelompok bersenjata pro kemerdekaan. Ya itu karena mereka merasa itu tanah ulayat mereka. Gitu. Dalam suatu kesempatan ini cukup menarik ketika 3 rangkaian pertemuan yang berlangsung di Jenewa itu berjalan. Di dalam pertemuan di kantor Menko Polhukam, Pak Mahfud bertanya ke saya, Mas Usman, mengapa Gubernur Lukas NMB sudah nyata-nyata terindikasi dugaan kasus korupsi, justru masih didukung oleh seluruh kalangan yang penting di Papua, dari tokoh gereja, tokoh adat, dan seterusnya gitu ya. Nah, saya jelaskan secara sederhana bahwa orang Papua secara antropologi gitu ya, dia melihatnya konflik Jakarta Papua ini ibarat konflik antara pemilik kebun ubi gitu ya dengan pihak luar yang ingin mengambil ubi, meminta jatah ubi gitu ya, dengan cara-cara yang tidak bisa dibenarkan gitu. Jadi dalam pandangan mereka kira-kira gini, Pak Lukas ini big man kan, tokoh besar lah, dan ia mempertahankan tanah ulayat Papua itu. Dia menolak berbagai usaha untuk mengambil kebun ubi atau mengambil ubinya itu. Tapi orang Papua bilang, kalau memang Jakarta ingin minta ubi, kami akan kasih. Tapi biarkan kami yang memotong ubinya, yang memegang pisaunya, untuk memberikan porsi ubi kepada Jakarta. Yang terjadi adalah dalam pandangan mereka, saya jelaskan kepada Pak Mahfud, pisaunya diambil Jakarta untuk memotong ubinya dalam porsi yang diinginkan oleh Jakarta. Bahkan kebun ubinya itu diduduki oleh Jakarta, gitu, diambil. Gitu. Nah, lalu Pak Mahfud menekankan lagi, loh kan pertanyaan saya, Pak Lukas kan korupsi dan mencuri ubi kan, gitu. Kenapa masih didukung oleh orang Papua? Nah, ini saya bilang, saya akan sampai ke situ. Pak Lukas, bagi orang Papua, kalaupun ia mencuri ubi di kebun kami, di kebun Pak Lukas ini. Dan Pak Gubernur, kata mereka, mencuri ubi dibagi kepada kami. Di atas kebun kami. Jadi persoalan kami, kata mereka, bukan Pak Lukas, tapi Jakarta yang mengambil pisau ingin memotong ubi sendiri dan menduduki kebun kami, ingin mengambil ubi kami. Jadi kira-kira gitu. Pak Mahfud ketawa-tawa, waduh ini benar sekali ini, saya baru paham kenapa tokoh gereja, tokoh adat, semuanya pada mendukung Pak Lukas. Gitu. Dan di luar itu, kalau kita baca reputasinya Gubernur Lukas NMB, di luar urusan yang dituduhkan Jakarta, sangat kritis, menentang operasi militer, meminta pasukan militer ditarik, meminta pengungsi ditangani, meminta kasus Yeremia Zanambene dibongkar, menolak otonomi khusus, menolak pemekaran wilayah, menolak undang-undang otsus di amandemen kecuali dengan versi yang mereka buat, memprotes Jakarta karena Perdasus nggak keluar-keluar untuk orang partai lokal, untuk orang asli Papua, dan ada satu lagi saya lupa, sampai dengan sikapnya menolak tambang emas di Blok Wabu gitu. Jadi banyak sekali kontradiksi atau semacam pertentangan-pertentangan antara kebijakan di pusat dengan di Papua gitu, yang akhirnya berujung dengan pemangkasan otoritas Pura atas wilayah-wilayah yang ingin dikendalikan atau dikuasai oleh Jakarta, yang wilayah itu sekarang sudah menjadi provinsi-provinsi baru. Gitu. Sehingga larangan atau penolakan Gubernur Papua, kita lupakan saja orangnya, tapi anggap saja Lukas NMB itu Gubernur Papua yang keputusannya mengikat pada siapapun. Penolakan
gubernur Papua atas tambang emas di Blok Wabu, Intan Jaya, sekarang tidak dipandang lagi oleh Jakarta. Karena otoritas Jayapura atau gubernur provinsi yang disebut Provinsi Papua tidak mencakup wilayah administrasi di wilayah Intan Jaya, di wilayah pegunungan Intan Jaya atau pegunungan tengah bahkan tidak ada. Jadi semuanya diputus itu. Nah ini yang saya kira saya sebut sebagai resentralisasi politik, resentralisasi power di Jakarta atas pemerintahan daerah, atas otonomi daerah gitu. Jadi kalau kita kembali ke agenda reformasi adanya otonomi daerah, sebenarnya sekarang yang terjadi adalah resentralisasi itu, pemusatan kembali. Jadi pengelolaan sumber daya alam di berbagai daerah, apalagi di wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti Papua atau Maluku, Halmahera atau Sulawesi, Morowali dengan industri dengan potensi tambang nikelnya itu, sekarang sudah hampir sepenuhnya di tangan Jakarta gitu. Dan itu bisa menjelaskan pertanyaan tadi yang mungkin nggak perlu saya jawab. So, kenapa orang Papua banyak memilih Prabowo misalnya gitu ya. Tapi kurang lebih memang orang Papua juga punya, memang ada kesadaran magis itu, kesadaran yang tadi dibayangkan tidak kritis, tapi sebenarnya mereka punya kesadaran historis yang tinggi gitu, bahwa kami dulu pernah diinvasi atau pernah diintegrasi tanpa proses yang demokratis, dan setelah kami mengikuti integrasi itu, hak-hak kami tidak pernah dihormati gitu ya, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, tidak ada distribusi yang adil antara Jakarta dan Papua. Belum lagi kalau kita lihat data-data BPS kan dari tahun ke tahun, ya kondisi-kondisi di Papua tidak banyak berubah. Beberapa tahun lalu ada semacam kebanggaan klaim dari Jakarta, oh lihat data BPS, ada pertumbuhan ekonomi. Saya lihat, oh iya betul, 15%. Tapi saya periksa lagi, apa yang 15% itu? Itu tambang galian C. Gitu. Jadi, bukan pertumbuhan ekonomi yang dibayangkan adalah kesejahteraan rakyat, gitu. Melainkan pendapatan negara dari industri-industri tambang itu. Gitu. Itu bukan kemajuan ekonomi dalam pandangan, bukan kesejahteraan, apalagi keadilan sosial, itu jauh. Jadi, nah mungkin singkatnya, kalau mau lihat peluang-peluang yang sifatnya positif gitu ya, ya harus dikecilkan itu. Mungkin bukan sebuah perundingan damai, tapi penjajakan menuju jalan perdamaian itu. Atau dengan adanya kasus penyanderaan ini, menurut saya, meskipun Prabowo punya rekam jejak yang kontroversial di dalam kasus Mapenduma, modal sosial yang tadi saya sebutkan itu kan dia tidak ditentukan oleh seorang Prabowo gitu ya. Dia sangat mengandaikan sikap-sikap dari agen-agen yang lain, dari kementerian-kementerian lain, dari partai-partai politik lain, meskipun kalau balikan ke pusatnya, yaitu soal industri ekstraktifnya, saya kira Papua hanya dilihat, oh ini ada tambang sekian, ada ini, oh ini sekian ribu triliun, dan sudah, lihatnya itu aja nominalnya gitu. Jadi seperti zaman kolonial gitu kan, terra incognita gitu kan, melihatnya seperti tanah kosong. Ya udah kita blok aja, ini bagian ini ada kandungan mineralnya buat perusahaan ini, bagian ini untuk nikel, dan ini bagian ini tambang emas untuk. Jadi tanpa melihat bahwa di dalam topografi Papua itu ada suku-suku asli yang punya hak atas tanahnya itu, dan punya hak atas kebun sagunya, atas dan seterusnya, yang sekarang ini jadi bermasalah akibat Jalan Trans Papua, akibat berbagai proyek Jakarta lah gitu ya. Nah, kalau bicara partai politik mungkin kita bisa mulai dari yang kedua ini, dari kartelisasi. Kan di dalam kerangka berpikir kartelisasi ini, partai kan tidak lagi saling berkompetisi dia, karena tidak ada ideologi. Gitu. Nah, partai lokal di Papua itu sebenarnya kalau ada, ya adalah saluran ideologisasi, saluran untuk kompetisi. Gitu. Nah, ilustrasi sederhana bisa kita lihat di Aceh. Sebenarnya mengambil pemikiran otonomi khusus Papua, yaitu adanya partai lokal yang kemudian diadopsi di dalam Aceh yang baru setelah ada perdamaian. Partai menjadi saluran ideologi bahwa kami tetap Aceh merdeka gitu kan, partai Aceh itu ya, dan kami akan berkompetisi melawan partai-partai yang lain, bahkan melawan partai nasional, dan mereka menang sampai akhirnya menduduki pemerintahan Aceh gitu, menguasai sumber daya politik di sana gitu. Nah,
Itu tidak terjadi di Papua karena tingkat represi yang jauh lebih tinggi di Papua itu, meskipun insurgensinya mungkin, maaf kalau saya salah, tapi tidak setinggi Gerakan Aceh Merdeka ketika itu gitu ya. Nah, tapi kan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus yang kedua ini, sekarang tidak mungkin orang Papua bikin partai politik. Nah, di dalam sebuah sidang di Mahkamah Konstitusi, pihak pemerintah, pihak DPR berargumen defensif. Dia mengatakan, kami tidak melarang orang Papua untuk bikin partai politik atau mendirikan partai politik. Silahkan orang Papua tetap bisa mendirikan partai politik dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perundang-undangan tentang partai politik. Dan argumen itu sebenarnya sangat lemah karena dua hal. Yang pertama, dimanapun perundingan damai yang berujung dengan jalan tengah otonomi khusus, di Moro atau dimanapun lah, gitu ya, itu salah satu konsesinya adalah bolehkannya partai lokal berdiri. Naskah akademik Undang-Undang Otonomi Khusus kalau kita periksa, ya itu esensinya. Kalau mau menyebutnya sebagai otonomi khusus, tanpa itu sebenarnya tidak ada lagi otonomi khusus, tanpa ada partai lokal gitu ya. Jawaban yang kedua adalah, memang benar orang Papua boleh mendirikan partai politik dan ada dasar undang-undang tentang partai politik. Tapi itu untuk partai politik di tingkat nasional dengan syarat yang sangat berat, harus ada di setiap misalnya katakanlah ya provinsi gitu ya, atau di lebih dari separuh jumlah kabupaten di seluruh Indonesia. Itu kan nggak mungkin. Bagaimana mungkin orang misalnya yang tidak punya ikatan historis atau ikatan ras atau ikatan ideologis sekalipun misalnya gitu, mau mendirikan partai politik di Papua gitu ya, dengan di seluruh provinsi di Indonesia, itu nggak mungkin. Jadi itu saya kira eufemisme saja dari Jakarta untuk menutupi caranya merampas kembali kendali pemerintah pusat yang sebelumnya telah terdesentralisasi. Gitu. Nah, apakah bisa meningkatkan kualitas demokrasi? Iya, karena kendala terbesar demokrasi itu kan sebenarnya kalau tidak ada kehidupan partai yang merdeka. Gitu. Tapi di dalam praktiknya memang, misalnya dalam studi-studi kartel politik gitu ya, Thomas Carothers gitu ya, atau dalam kasus Indonesia itu ada Dodi Ambardi, ada Dirk Tomsa gitu. Itu menjelaskan ya kendala terbesar demokrasi di Indonesia justru partai politik gitu ya. Tapi kan itu pada tingkat praksis gitu ya. Tapi pada tingkat reflektif sebenarnya tanpa partai politik tidak mungkin demokrasi bisa dihidupkan gitu. Nah, tapi kembali ke dalam kasus Papua, setidaknya secara praksis pun kita bisa lihat pengalaman Aceh di mana keberadaan partai lokal itu bisa mentransformasi perlawanan bersenjata menuju perlawanan politik. Jadi from the ballots, dari peluru menuju ballot box gitu, menuju kotak suara gitu. Jadi itu sangat mungkin gitu ya. Meskipun dalam banyak studinya Snyder, bisa saja dari kotak suara menuju senjata gitu kan, from the ballot box to the bullets gitu. Tapi dalam kasus Aceh kelihatan sekali from the bullets itu menuju ballot box, menuju kotak suara itu. Jadi itu mentransformasi perlawanan bersenjata dan menghentikan jatuhnya korban yang hampir tiap hari di saat itu. Saya ingat mungkin sejak saya masih mahasiswa 98, saya ke Aceh untuk mengurusi pengungsi sampai terjadi perundingan damai di tahun 2005 itu. Saya bolak-balik Aceh itu ya, ngurus korban penyiksaan, ngurus korban pembunuhan, itu tak terhitung jumlahnya. Mungkin saya berhenti berkunjung ke Aceh itu setelah Munir dibunuh pada menjelang kuartal akhir di tahun 2004 itu, pada bulan September itu. Setelah itu saya fokus pada kasus pembunuhan Munir gitu, karena saya melihat pembunuhan Munir itu semacam simbol struktural dari berbagai problem hak asasi manusia di Aceh, di Papua, di manapun ya. Tentu saja ada pembunuhan teis dan ada banyak pembunuhan tokoh di Papua gitu. Nah, yang harus kita katakan adalah kalau kita mau meningkatkan kualitas demokrasi atau menghidupkan demokrasi, ya kita perlu partai politik, termasuk di Papua. Kalau partai politik lokal di Papua tidak ada, maka tidak bisa Papua disebut memiliki otonomi khusus gitu ya.
Dan kalau tidak ada partai lokal, tidak mungkin juga ada transformasi dari gerakan bersenjata menuju gerakan politik seperti yang terjadi di Aceh. Gitu ya. Nah, tapi partai politik juga bisa menjadi kendala terbesar dari demokrasi kalau misalnya ia sangat sentralistik gitu, sangat terpusat pada pemimpin, dikendalikan oleh segelintir elit, relasinya sangat patronase gitu. Apa kata ketum, apa kata elit, ya itulah yang akan dijadikan kebijakan partai itu, atau kurang profesional, kurang berakar, mengalami semacam deinstitusionalisasi atau bahkan korup gitu kan. Studinya Michael Bohler atau Fedi Hadis juga menjelaskan betapa kendala terbesar demokrasi dalam konteks partai politik adalah korupsi yang ada di dalam partai politik, ya, korupsi sistemik gitu ya, korupsi politik gitu. Nah, jadi tapi Bung, masalahnya kan Otsus dan partai politik lokal ini kan bukan hasil perundingan. Dia bukan perjanjian politik. Bukan dampak dari perjanjian politik gitu. Nah, kalau kita tilik sejarahnya bukan seperti Helsinki gitu. Nah, meskipun dia bukan perjanjian politik, apakah masih ada celah gitu kalau Otsusnya seperti ini, partai lokalnya itu masih punya celah untuk dihidupkan kembali kah? Tidak. Sorry, intermezzo ya. Untuk menyebut apakah partai lokal dan otonomi khusus itu sebagai hasil dari perjanjian politik, tergantung definisi kita tentang perjanjian politik itu apa. Perjanjian apa? Saya orang hukum, saya akan menempatkan setiap kesepakatan antara para pihak sebagai hukum bagi para pihak, gitu kan, fakta subvata, gitu kan. Jadi kedatangan 100 tokoh Papua ke Jakarta menemui Presiden Habibie, menemui Presiden Gus Dur, atau kongres-kongres rakyat Papua yang melahirkan tuntutan kemerdekaan, itu kan suatu dinamika yang berujung dengan bisa dibilang jalan tengah. Hampir seluruh prinsip negara yang merdeka, kecuali soal bendera, soal teritori gitu ya, soal moneter itu kan, atau soal pertahanan, ada di dalam undang-undang itu. Perjanjian itu kan bisa disebut sebagai undang-undang gitu ya. Perjanjian itu adalah hukum yang berlaku kepada para pihak, atau perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Jadi bentuknya bisa macam-macam. Bisa fakta, bisa MOU, bisa undang-undang. Toh Aceh setelah dari Helsinki berujung dengan undang-undang pemerintahan Aceh gitu ya. Jadi itu tergantung bagaimana kita mendefinisikan dengan perjanjian politik gitu ya. Nah, tapi yang ingin saya katakan adalah seluruh esensi dari jalan tengah itu sekarang hilang. Karena itu bisa dimengerti kenapa kelompok pro kemerdekaan semakin meningkat, bertambah besar, bertambah kuat gitu ya, bertambah luas skala insurgensinya gitu ya, bertambah berani gitu ya. Karena jalan tengah yang semula dipandang jalan tengah di era Habibie dan di era Gus Dur gitu ya, itu dikhianati gitu, dimundurkan kembali oleh Jakarta, terutama di era Jokowi gitu ya. Bahkan di era SBY juga banyak pelemahan dan banyak tanda-tanda neo-developmentalisme Orde Baru itu dimulai di era SBY dengan MIVE, dengan macam-macam obsesi menjadi Tiongkok gitu ya. Itu sudah muncul menguat di dalam para pemikir atau para teknokrat di sekitar SBY, termasuk aktivis-aktivis yang bergabung dengan SBY itu mulai membayangkan ekonomi bergaya Tiongkok gitu ya, tapi mungkin lebih demokratis kira-kira gitu. Tapi itu semuanya kan ilusi sebenarnya, mengandalkan soal perubahan sosial atau perubahan struktural itu pada periode elektoral itu, pada suatu pemilu gitu. Itu tidak mungkin, tidak ada sejarahnya itu perubahan sosial terjadi karena pemilu gitu. Rata-rata terjadi karena revolusi atau karena terjadi transformasi sosial yang panjang gitu, yang tidak bisa 5-10 tahun. Jadi saya kira para pihak sekarang ini mengalami pengerasan sikap dan kembali menjadi kutub yang berjauhan, yang semula mulai jaraknya diperdekat itu sekarang makin menjauh gitu. Nah, ini bisa berakibat fatal gitu ya. Bisa berakibat fatal artinya pelanggaran HAM besar-besaran gitu ya, atau perlawanan besar-besaran. Nah,
kalau menjawab pertanyaan tadi perlu dilakukan oleh gerakan sosial kan saya kira memperbesar perlawanannya. Tentu saya tidak menghancurkan perlawanan bersenjata karena saya bekerja di sebuah organisasi hak asasi manusia, tapi saya bisa mengerti mengapa begitu banyak orang Papua ingin menyuarakan kemerdekaan dan selalu Amnesty mengatakan mereka berhak untuk menyuarakan kemerdekaan itu. Meskipun Amnesty tidak bisa mengambil sikap apakah Amnesty mendukung kemerdekaan atau sebaliknya mendukung Indonesia untuk tetap memiliki Papua sebagai bagian integral dari negara atau dari teritorinya. Itu bukan urusan Amnesty gitu. Itu sepenuhnya urusan politik, pemerintahan, urusan haknya orang Papua. Kalau orang Papua ingin merdeka, saya kira itu hak asasi manusia. Tapi kalau urusannya penyanderaan, ya saya harus katakan secara hukum internasional humaniter penyanderaan dilarang, bahkan bisa dikatakan sebagai kejahatan perang. Gitu. Nah, ya kita bersyukur saja bahwa Egyanus Kogoya berkali-kali ya mengatakan menjamin keselamatannya. Gitu. Setidak-tidaknya hingga saat ini itu menunjukkan bahwa Egyanus Kogoya bukan orang yang tanpa negosiasi, bukan orang yang tanpa kompromi gitu. Dia membuka itu dan Sebi Sambon saya kira dalam beberapa kesempatan menjelaskan gitu kan. Jangan kejar Egy Kogoya, kita siap berdialog, kita siap bicara gitu. Jadi dari tuntutan yang sangat tinggi gitu, itu mulai ada semacam moderasi sikap gitu. Nah, menurut saya pemerintah Indonesia juga harus fair gitu. Jangan mengalami pengerasan sikap. Yang saya tadi jelaskan di Lemhanas sebenarnya pelunakan sikap yang terjadi dalam rangkaian pertemuan di Jenewa, pertemuan di Kemenko Polhukam, di kantor Wapres. Sebenarnya ada orang yang mengalami pelunakan sikap. Jadi kalau kita lihat faktor agennya, agential factors-nya itu ada orang-orang yang memang sedang berusaha untuk membuka jendela Papua itu dengan lebih demokratis gitu ya. Tetapi kunci-kunci utama penentu kebijakan Jakarta sayangnya gitu ya, bukan orang yang menginginkan jalan kompromi itu gitu ya. Jadi meskipun kajian Lemhanas kan sederhananya pembangunan gagal, mau dikatakan oleh Lemhanas kan begitu, gagal dalam arti menurunkan angka kekerasan, menurunkan eskalasi konflik bersenjata, harus dievaluasi. Dan dalam pertemuan dengan Andi Wijayanto sebagai gubernur Lemhanas ketika itu dia mengatakan eksplisit kepada saya, dengan kajian ini maka pemerintah harus dialog. Dengan kata lain, pembangunan ditunda, diperlambat setidaknya kalau tidak bisa dihentikan untuk mencari semacam kesepakatan-kesepakatan bersama dengan orang Papua. Dan waktu itu kami juga melihat ada ketegangan di sektor debat sejarah integrasi gitu. Jadi kan kalau kita dengarkan Bung Markus Halu gitu ya, itu kan selalu kembali ke histori sejarah Papua itu yang menurut saya dalam sebuah pertemuan itu mungkin perlu disederhanakan dengan hal-hal yang lebih ringkas dan hal yang baru. Hal yang baru untuk Papua misalnya ya, dalam pendekatan perubahan iklim, Papua itu saat ini menjadi satu dari 3 wilayah di dunia yang sangat menentukan perubahan iklim ke depan. Yang pertama, Amazon di Brasil dan sekitarnya. Yang kedua, Kongo. Dan yang ketiga, hutan di Papua. Jadi, proses menuju penjajakan, menuju dialog atau perundingan apapun itu sebenarnya bisa diletakkan dalam kerangka penyelamatan iklim, penyelamatan bumi. Gitu. Jadi, kalau Indonesia ingin berperan besar di dalam perubahan iklim, dalam perdebatan di percaturan global, maka Papua itu harus diselamatkan hutan-hutannya, tentu beserta manusianya, beserta satwa-satwa langkanya. Kalau dialog politik orang ke arah sana, menurut saya lebih terbuka kemungkinan aktor-aktor internasional untuk mau membicarakan lebih jauh gitu. Tapi kalau kembali ke dalam sejarah 60 tahun lalu, saya tidak ingin mengatakan orang Papua nggak boleh bicara sejarah, boleh, berhak, dan saya menghormati itu. Tapi yang saya ingin katakan adalah argumentasi historis itu tidak cukup. Bahkan argumentasi misalnya jenazah gitu ya, itu juga tidak cukup gitu. Meskipun argumentasi itu sudah mulai masuk akal karena tahun lalu Wakil Sekjen PBB yang bertugas untuk pencegahan genosida sudah mulai mengeluarkan pernyataan peringatan kepada seluruh negara-negara yang di dalamnya terdapat tanda-tanda menuju genocide. Papua disebut, Indonesia disebut, dan Papua disebut gitu. Nah, tapi diskursus ekosida dalam pengertian kehancuran ekologi di Papua itu harus diangkat sebagai tema utama. Itu yang pernah saya sampaikan juga di pertemuan di Halo, Bang Usman. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.